Baik, perkenalkan, nama saya adalah Kenny Jami. Saya adalah mahasiswa dari Undiknas dan saya adalah mahasiswa dari Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan sekarang saya akan memberikan beberapa ilmu mengenai tentang artikel ilmiah. Artikel ilmiah ini penting bagi kalian yang khususnya ingin membuat karya tulis atau ingin ikut lomba jurnal seperti itu, karya tulis dan hal yang seperti itu. Oke, artikel ilmiah itu secara garis besar itu dibagi menjadi tiga. Itu pertama ada artikel penelitian, ada konstekstual, dan yang ketiga itu adalah ilmiah populer. Dan tentunya kenapa dibagi menjadi tiga, itu tentunya karena mereka memiliki struktur yang berbeda-beda, memiliki tujuan penulisan yang juga berbeda-beda, seperti itu. Dan yang pertama itu adalah artikel penelitian. Itu dia hampir sama dengan kontekstual, namun bedanya itu ada pada di metodologi dan pada hasil. Karena kalau di kontekstual itu dia berisi alur pemikiran dan langkah-langkah penyelesaian masalah yang dibahas, sedangkan kalau di artikel penelitian itu dia berisi tentang metodologi dan hasil, seperti itu. Dan kalau ilmiah populer itu sama seperti struktur yang dalam bentuk opini, seperti yang biasa kita temui di koran, majalah, media cetak, seperti itu. Itu berisi tentang opini dan penulisannya itu tidak terlalu kaku, menggunakan bahasa sehari-hari, santai, dan bebas sesuai penulis, seperti itu. Dan artikel penelitian khususnya itu ada 7 bagian, 7 struktur dalam penulisannya, yaitu ada abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil, pembahasan, dan yang terakhir simpulan. Nah, abstrak itu pada umumnya dapat berdiri sendiri. Lalu jika dikaitkan dalam struktur yang lebih besar, itu dia bisa menjadi genre yang kecil, lebih mencukup mikro atau makro. Dan kalau yang mikro itu merupakan ringkasan yang dapat mewakili seluruh artikel. Lalu di abstrak ini juga membahas tentang pokok-pokok persoalan, dan abstrak ini tidak boleh bertele-tele, jadi harus ringkas, seperti itu. Lalu setelah abstrak kita masuk ke pendahuluan. Pendahuluan itu menggunakan eksposisi dan deskripsi. Lalu dia memberikan latar belakang penelitian, permasalahan gambaran, dan tujuan penelitian, mengeksplorasi pokok persoalan dalam artikel, hubungan dengan penelitian sebelumnya, seperti itu. Itu pada pendahuluan. Lalu yang ketiga tinjauan pustaka, seperti review atau ulasan, dan ulasannya ini bersifat teoritis, seperti itu, yang merupakan dasar pemikiran dari penelitian sebelumnya juga, dan bisa juga dilengkapi dengan kerangka berpikir. Lalu setelah dari tinjauan pustaka, kita masuk ke metodologi penelitian. Itu berisi tentang teknik dan metode, langkah-langkah apa saja yang dilakukan dalam melakukan penelitian tersebut, membahas teknik, dan terakhir itu adalah analisa datanya. Lalu yang terakhir itu, yang ketiga, yang keempat itu adalah hasil. Itu menyajikan temuan-temuan penelitian yang untuk menjawab bagian pendahuluan, dapat atau tidaknya menjawab masalah penelitian itu. Lalu setelah hasil kita lanjut ke pembahasan. Itu isinya diskusi, membahas temuan-temuan yang ditemui dari penelitian itu, membahas kekurangan dari penelitian sebelumnya juga, dan membahas apakah penelitian ini dapat menjawab dari permasalahan yang ingin diselesaikan, seperti itu. Lalu yang terakhir itu adalah simpulan dan saran. Tujuannya untuk menyajikan uraian tentang pokok permasalahan, implementasi secara teoritis dan praktis. Oke, sekian mengenai artikel ilmiah, dan saya akan memberikan penjelasan lebih lanjut di kolom deskripsi. Silakan dibaca. Selamat berkarya.